Persemaian yang saya lakukan itu tidak bersamaan semua, saya lakukan bertahap. Jadi di sini sebagian ada yang sudah tumbuh seperti ini bisa kita lihat. Dan sementara yang lain ini baru mulai tumbuh mata tunasnya seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur cara kita melakukan perlakuan pada stek atau cuting anggur kita sebelum kita melakukan persemaian. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan persemaian atau penumbuhan dari stek atau cuting anggur. Jadi nanti di sini saya akan perlihatkan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan persemaian agar dari hasil yang telah kita lakukan pada stek atau cuting anggur kita nantinya bisa tumbuh dengan baik. Baik, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan pada stek atau cuting anggur kita sebelum kita melakukan persemaian atau penumbuhan dari stek atau cuting anggur kita nantinya. Langkah pertama adalah kita siapkan stek atau cuting anggur kita, dimana untuk ukuran standar dari stek atau cuting anggur kita itu minimal seukuran batang pensil. Makin besar ukuran stek atau cuting anggur kita makin baik. Intinya di sini untuk standar yang kita akan tumbuhkan atau kita lakukan persemaian nanti itu minimal seukuran batang pensil seperti yang saya perlihatkan ini. Kemudian di sini untuk panjang stek atau cuting anggur yang akan kita lakukan persemaian atau penumbuhan nantinya itu minimal ukuran 20 sampai 30 cm atau 3 ruas seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, apabila memiliki ruas seperti ini yang jarang, kita cukup menggunakan 3 ruas seperti ini atau 3 mata tunas, dimana dari ruas pertama nantinya ini untuk kita lakukan penancapan di tanah, sedangkan untuk 2 ruas ini atau 2 mata tunas ini nantinya kita akan tumbuhkan. Dan apabila nanti dari kedua mata tunas ini yang tumbuh, kita akan seleksi yang mana bagus tumbuhnya. Jadi tujuan kita gunakan 2 mata tunas ini untuk kita lihat nanti yang mana yang tumbuh dan mana yang tidak, atau nanti yang mana yang bagus tumbuhnya apabila dari kedua mata tunas ini tumbuh. Dan misalnya para sahabat memiliki stek atau cuting anggur yang memiliki ruas yang rapat seperti ini tetap kita lakukan pemotongan sepanjang kurang lebih 20 cm. Walaupun nanti di sini banyak tunas yang tumbuh, namun kita akan seleksi tunas yang akan kita rawat itu yang mana nanti tunas ini yang baik tumbuhnya. Jadi tetap kita lakukan pemotongan sepanjang kurang lebih 20 cm. Kemudian di sini para sahabat untuk pemotongan stek atau cuting anggur kita yang akan kita lakukan persemaian itu, untuk batas ruas dari cuting anggur kita bagian atas itu sekitar kurang lebih 1 sampai 2 cm seperti ini yang saya lakukan pemotongan, jangan terlalu rapat dengan mata tunasnya. Kemudian yang begitu juga pada pangkalnya, untuk pangkal itu minimal kita lakukan pemotongan itu sepanjang kurang lebih 1 cm. Ini contoh yang saya lakukan pemotongan seperti ini. Setelah stek atau cuting anggur kita sudah siapkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah ini bisa kita lihat para sahabat di sini kita lakukan pembuangan dari mata tunas pada bagian pangkal ujung stek anggur kita, karena nantinya yang akan kita lakukan penanaman yaitu pada pangkalnya. Jadi ini kita buang saja tunasnya karena ini kita tidak akan tumbuhkan. Setelah kita lakukan pembuangan dari mata tunas pada ujung pangkal stek kita, kemudian langkah berikutnya di sini kita akan lakukan penggoresan pada pangkal anggur kita juga ini, dimana nantinya untuk penggoresan yang akan saya lakukan itu untuk batas ruas bagian atasnya itu sekitar 1 cm dan bagian bawah ruasnya itu sekitar 1 cm. Ini saya akan perlihatkan contohnya para sahabat. Sebenarnya semua dari stek atau cuting anggur saya ini saya sudah lakukan perlakuan, namun di sini saya akan perlihatkan contohnya kepada para sahabat. Ini saya akan perlihatkan contohnya
Yang pertama itu kita lakukan penggoresan bagian di atas ruas di sini sekitar 1 cm, dimana tujuan kita lakukan penggoresan seperti ini agar nanti akar mudah tumbuh dan bisa kita memperoleh perakaran yang lebat. Ini saya lakukan penggoresan seperti ini. Untuk penggoresan itu kita mengenai sampai kayunya, ini kita lakukan. Usahakan para sahabat hati-hati. Begitu pula juga bagian di bawahnya kita lakukan penggoresan seperti ini. Untuk penggoresan di sini kita lakukan dua sisi, kiri dan kanan. Jadi saya lakukan lagi penggoresan di sini. Ini juga bagian bawahnya seperti ini. Ini contoh yang saya lakukan. Setelah stek atau cuting anggur kita lakukan pengeratan. Kemudian langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan lakukan perendaman dari ujung pangkal stek atau cuting anggur kita ini dengan zat perangsang akar. Untuk di sini jenis zat perangsang akar sahabat bebas gunakan, namun yang saya gunakan di sini adalah bawang merah yang dimana saya lakukan pencampuran dengan air. Ini saya akan perlihatkan contoh dari bawang merah saya yang sementara saya lakukan perendaman stek atau cuting anggur saya ini. Ini dari bawang merah ini saya lumatkan, lalu saya campur air. Untuk kedalaman air yang akan kita gunakan perendaman dari stek atau cuting anggur kita itu kira-kira setinggi kurang lebih 2 cm atau batas ujung pangkal stek anggur kita yang akan kita lakukan penanaman nantinya. Ini semua saya sudah lakukan perendaman. Minimal yang saya lakukan perendaman itu sedalam kurang lebih 2 cm. Ini. Adapun lama perendaman yang akan kita lakukan nantinya di sini, kita lakukan itu semalam. Misalnya para sahabat lakukan perendaman itu jam 6 sore, nanti kita akan lakukan pengangkatan itu atau kita lakukan penancapan nantinya itu sekitar jam 6 pagi. Jadi sahabat tinggal atur saja waktunya untuk melakukan perendaman agar nanti bisa kita lakukan penanaman stek atau cuting anggur kita ini. Setelah stek atau cuting anggur kita sudah lakukan perendaman zat perangsang akar, kemudian langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah penutupan dari bekas luka potongan bagian atas stek cuting anggur kita, dimana tujuan nanti kita melakukan penutupan dari bekas potongan stek atau cuting anggur kita ini adalah agar nutrisi yang ada dalam stek atau cuting anggur kita itu tidak mudah menguap. Selain nantinya itu bisa mencegah timbulnya jamur atau cendawan pada bekas potongan stek atau cuting anggur kita ini. Adapun yang bisa kita lakukan penutupan di sini, kebetulan yang saya gunakan di sini para sahabat bisa kita lihat di sini saya menggunakan cat tembok. Namun apabila para sahabat tidak memiliki cat tembok, nanti para sahabat bisa melakukan penutupan dari ujung stek atau cuting anggurnya itu dengan menggunakan lilin. Ini saya akan perlihatkan dari cara penutupan dari ujung stek cuting anggur saya ini. Tinggal saya celupkan ujungnya pada cat seperti ini. Ini semuanya nanti ini saya akan lakukan penutupan sebelum saya melakukan persemaian atau penanaman. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil penutupan pada bekas potongan stek atau cuting anggur saya pada ujungnya. Kemudian setelah kita melakukan penutupan seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah tinggal kita melakukan persemaian dari stek atau cuting anggur kita ini. Ini akan saya perlihatkan contoh cara kita melakukan persemaian atau penancapan dari stek atau cuting anggur kita yang telah kita lakukan perlakuan. Untuk media tanam di sini yang saya gunakan itu adalah campuran antara pupuk kompos yang berasal dari dedaunan bambu kering dan sekam padi. Kemudian di sini saya campur dengan sekam bakar atau arang sekam, lalu saya campur tanah. Dimana untuk perbandingan antara pupuk kompos, sekam bakar atau arang sekam itu dan tanah dengan perbandingan 2:2:1. Di sini memang untuk tanah saya gunakan sangat sedikit agar nanti dari media tanam yang saya gunakan untuk persemaian stek atau cuting anggur saya ini bersifat poros, yaitu agar nanti apabila kita lakukan penyiraman air mudah meresap dan nantinya untuk kelembapan dari media tanam selalu terjaga.
Ini saya ambil dari salah satu stek atau cuting anggur saya yang sudah saya lakukan perlakuan. Untuk penancapan stek atau cuting anggur di sini kita lakukan itu kurang lebih sekitar 3 cm. Jadi saya akan lakukan penancapan kira-kira kedalaman sampai di sini. Ini tinggal kita tancap seperti ini para sahabat. Lalu kita agak tekan agar nanti dari stek atau cuting anggur kita ini bisa menyatu dengan baik pada media tanam yang kita gunakan. Setelah kita melakukan persemaian atau penancapan dari stek atau cuting anggur kita ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil air, kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman di sini jangan sampai terlalu basah, cukup sedikit saja. Intinya untuk media tanamnya itu cukup lembab saja. Ini saya siram sedikit. Ini bisa kita lihat para sahabat, penyiraman yang saya lakukan itu tidak terlalu banyak. Intinya di sini saya menjaga dari kelembapan media tanamnya, karena apabila terlalu basah kita lakukan penyiraman, untuk media tanamnya nantinya bisa basah terlalu lama sehingga nanti bisa mengakibatkan pembusukan pada stek atau cuting anggur kita yang telah kita semaikan. Kemudian setelah kita melakukan persemaian dari hasil stek atau cuting anggur kita seperti ini, langkah berikutnya adalah kita simpan di tempat yang teduh. Jangan dulu sampai kita kasih kena sinar matahari langsung atau air hujan langsung. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil persemaian yang telah saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya. Karena di sini untuk persemaian yang saya lakukan itu tidak bersamaan semua, saya lakukan bertahap. Jadi di sini sebagian ada yang sudah tumbuh seperti ini. Ini bisa kita lihat. Dan sementara yang lain ini baru mulai tumbuh mata tunasnya seperti ini. Ini semua. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan perlakuan pada stek atau cuting anggur kita sebelum kita melakukan persemaian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.